Panggilannya Koh atau Mas Alex ini? Alex saja. Alex, oke. Alex Sukandar ini seorang praktisi, ya. Terus dia sebagai trading system antusias, teman-teman. Ya, dia ahli coding loh, ya, membuat trading system. Dan terakhir, ya, tentunya seorang praktisi, ya. Ya, dia juga dari sisi kurikulum saham. Nah, nanti kita akan spill, kita akan belajar bareng. Thank you Alex sudah join dengan Sobat Sahamologer. Malam ini ya kita diskusi terkait dengan the winning, ya, battle of stock. Gimana cara ya memenangkan persaingan, ya, memenangkan pertarungan di bursa, di market, di pasar modal dengan strategi price action. Ya, tentunya Sobat Sahamologer kan, ini Alex ini siapa? Backgroundnya apa gitu ya. Monggo Mas Alex untuk sedikit spill terkait dengan backgroundnya Mas Alex dan aktivitas saat ini, Mas Bro. Silakan Mas Bro. Oke, thank you Pak Gembong. Invitationnya nih, ini kalau nggak salah kali kedua ya di-invite oleh Sahamologi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ini memang awalnya itu dari backgroundnya itu dari bisnis real. Dari bisnis real itu kemudian berkembang, terus ada baru mulai merasa ada uang nganggur itu, tapi pengen diputerin dalam artian saya nggak suka lah kalau duit itu mandek di tabungan biasa. Terus akhirnya memutuskan untuk belajar mati-matian di saham, investasi saham. Karena saya udah banyak banget ya ketemu dengan teman-teman yang sebelumnya itu banyak sekali terjebur atau terjebak juga di investasi saham. Ya banyak yang nyangkut, banyak yang cut loss. Akhirnya hal-hal stigma-stigma seperti itu yang bikin kayak wah ngeri banget ya kayak dunia di market gitu. Daripada saya kejebak di situ, mendingan saya belajar mati-matian. Nah, kebetulan memang saat itu saya ketemu komunitas yang tepat, almarhum Ko Asun ya, yang bisa membimbing saya gitu. Jadi saya benar-benar mati-matian, saya belajar, saya ngambil lisensi juga ya di OJK, ngambil sertifikasi. Tujuannya sebenarnya awalnya tujuannya saya adalah memperkaya diri saya untuk ilmunya dulu gitu. Karena saya yakin berpegang prinsip kalau saya sudah menginvestasikan leher ke atas, kalau saya sudah menguasai gitu, memahami, ketika saya benar-benar eksekusi investasi dalam duit realnya, itu saya yakin pasti firm gitu, yakin, pede gitu. Nah, jadi sejak saat itu mulailah langsung terjun ke pasar modal. Ternyata memang dulu kan yang namanya langsung fokus ke dunia saham, seolah-olah tuh semua uang dingin yang saya udah punya itu langsung all in ke saham. Seiring waktu berjalan kan akhirnya saya belajar lagi financial planner. Ternyata memang instrumen investasi itu nggak harus cuma di saham doang. Ada begitu banyak. Dengan modal diversifikasi inilah pengetahuan investasi saya tuh jadi lebih meningkat dan akhirnya saya sekarang melakukan berbagai jenis instrumen investasi, aktif trading juga. Bisnis real sudah mulai saya serahkan ke orang kepercayaan saya, jadi saya bisa fokus ke dunia di saham ini. Akhirnya saya membuka edukasi dengan nama kurikulum saham. Jadi kalau ditanya kesibukannya gimana sehari-hari ini sekarang ini, ya lebih sebagai aktif trading dan edukasi juga di kurikulum saham. Oke, sebetulnya seperti itu sih. Thank you Mas Bro. Jadi yang baru bergabung ya terkait dengan momen malam ini spesial. Saya datangkan Mas Alex ini susah gitu kan karena jadwalnya padat. Nah, beliau adalah mulai dari sektorial, ya, pengusaha di sektorial. Nah, setelah itu belajar market langsung di saham. Ya, dulu ya kita satu perguruan dengan ini ya, mentornya sama Ko Asun ya teman-teman. Nah, terus Alex belajar dari sisi market. Nah, setelah itu dia mengambil lisensi dan sertifikasi. Kalau lisensinya
ya tentunya kalau di market ada WMI, WPPE gitu kan. Iya. Kalau di sertifikasi itu bicara kompetensi, banyak hal yang sudah diambil. Itu LSP pasar modal diambil semua dia. CSA, CTA gitu kan. Level internasional sudah juga gitu kan. FMMA Ya. terkait dengan valuasi dan modeling. Nah, kalau di financial planning juga dibabat habis teman-teman. Ya, license sertifikasinya, mulai CFP, GWP, ya, IPP, semua diambil sama dia. Nah, itu menarik ya, worldwide, artinya scope dari kerangka berpikirnya juga nanti akan sangat lebar, ya tentunya semua instrumen ini. Nah, setelah itu baru fokus untuk di market, akhirnya ke edukasi. Nah, membentuk yang namanya kurikulum saham. Nah, tentunya Mas Ali pasti ada story-nya. Why membentuk kurikulum saham? Pada saat itu kalau mungkin bisa lihat ya, angkatan COVID itu boom 2020 sampai 2022 ada cukup signifikan. Nah, kira-kira mungkin di spill teman-teman ya, dari kurikulum saham itu sebenarnya story behind the skin-nya story saham seperti apa kurikulum saham. Silakan Mas Ali. Jadi memang tadi kan saya di awal udah cerita ya bahwa kebetulan ketemu mentor yang tepat ya, almarhum Kwasun ya. Sebenarnya di timeline yang hampir mirip-mirip di rentang waktu yang bersamaan, saya ikut pelatihan-pelatihan juga yang sebenarnya ternyata saya baru tahu itu sebenarnya zong ya. Jadi saya bayar pelatihan itu yang nggak murah loh, belasan ya, belasan juta harganya. Karena ekspektasi saya ya umum lah, semakin mahal semakin berkualitas ekspektasi saya. Jadi nggak apa-apa lah, saya bakar duit untuk investasi ilmu, saya pengen ikut gitu, pengen belajar. Ternyata apa yang diberikan di pelatihan itu sama sekali cuma diajarin cara baca sinyalnya doang. Sementara yang saya harapkan sebenarnya adalah ilmunya, how to-nya, kenapa dia bisa memunculkan sinyal itu, karena apa yang dibalik pemrosesan, kenapa itu yang muncul sinyalnya. Sebenarnya ekspektasi saya itu. Terus akhirnya ya udahlah, saya pikir ketemunya yang tepat adalah di almarhum Kwasun, saya lebih fokus ke sana aja lah. Yang itu saya udah ikhlasin gitu. Nah, sampai akhirnya saya tadi nyambung yang seperti tadi, saya ngambil sertifikasi, ngambil license, yang tujuannya awalnya buat diri saya sendiri. Nah, ketika terjadi boom di COVID ya, pertama kali itu ya di Maret 2020 ya, yang saham semua anjlok segala macam. Terus beberapa bulan kemudian banyak yang kena pemutusan kerja, tiba-tiba naik begitu banyak investor retail. Terus yang bikin saya tercengang adalah data yang dirilis oleh OJK bahwa banyak begitu nasabah baru retail yang ternyata sebenarnya rata-rata pendidikannya itu yang memang agak, dalam artian gini ya, yang rata-rata tuh agak tidak melek finansial. Jadi tujuan ke RDN, buka RDN itu adalah jelas untuk mengganti sebagai aktif income utamanya. Nah, saya ngerasa kalau misalnya tiba-tiba langsung berharap tinggi kepada market untuk sebagai menjadi aktif income utamanya, nah ini akan menjadi berbahaya sekali. Sementara itu banyak yang membuka program-program edukasi yang waktu itu saya pernah terjebak juga. Nah, gara-gara itulah saya pikir, lah saya udah ngambil sana sini, ilmunya udah ada, kenapa nggak saya ikut di bagian edukasi ini deh? Karena yang intinya adalah saya mau berbagi dengan apa yang ilmu yang saya mau share itu. Jadi nggak hanya memberikan layanan trading sistemnya, tapi saya juga mengajarkan, justru kalau di kelas-kelas saya itu selalu mengajarkan kenapa sampai muncul sinyal ini, apa sih alasan yang harus kita execute. Jadi hal-hal itulah yang saya pikir itu yang diperlukan oleh edukasi ke masyarakatnya. Terlepas dari di bagian kurikulum saya pun juga ada bagian yang namanya psikologi market dan psikologi trading juga. Jadi nggak hanya cuma alasan kenapa dipilih saham tersebut, tapi juga kita harus bisa mengikuti
psikologi trading yang harus kita persiapkan dari awal. Karena kalau kita dari awal trading tanpa menggunakan trading plan, sehingga itu akan bisa mengacaukan psikologis kita sendiri. Jadi tujuan awalnya mendirikan kurikulum saham sebenarnya itu. Jangan sampai yang pendatang-pendatang baru itu yang begitu banyak terjebak-terjebak juga. Apalagi banyak banget ya dulu istilah pompomers ya. Ya. Influencer yang ujung-ujungnya sebenarnya nge-pom-pom, suruh beli, sebenarnya mungkin dia sendiri lepas barang gitu. Itu kan bukan rahasia umum ya. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Gitu sih, Pak. Oke. Sip, thank you Mas Alex atas ceritanya dari kurikulum saham. Jadi sama-sama punya misi, punya passion, edukasi, bagaimana menjelaskan how to-nya ya. Ya, bagaimana mengeduket ya para peserta kita itu bagaimana ya membangun mindset yang benar, teknik yang benar untuk trading atau investasi di saham. Oke, tentunya Mas Alex kan punya pasti pengalaman. Nah, pengalaman yang pahit di pasar modal, ya, baik itu sebagai trader atau sebagai investor, ya, ceritakan pengalaman pahitnya dan bagaimana bisa recovery. Karena nggak mudah ketika recovery, nilai saham kita turun 30-50%, terus bagaimana? Ya, balikin lagi secara mental maupun secara ini ya. Nah, sampai ya tentunya manisnya juga diceritakan supaya kita balance gitu dari sisi pengalaman Mas Alex. Monggo Mas. Jadi dulu itu pernah istilahnya mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip salah pergaulan kali ya. Terlalu lebih percaya kepada bisikan obrolan warung kopi yang sebut-sebut ini akan dikerek, info dari A1, B1, C1 nggak tahu lah. Nah, akhirnya waktu itu pernah sampai ikut-ikutan. Nah, ini story-nya ini waktu itu belum ngambil pelatihan sama sekali ya. Jadi benar-benar coba itu yang tadi coba mempercayai pergaulan tersebut. Dan akhirnya memang ujung-ujungnya sebenarnya kejebak lah ya. Kejebak, cut loss, dan ini sebenarnya cerita umum ya. Hampir semuanya pasti mengalaminya. Bukan pasti ya. Kalau bisa amit-amit jangan sampai kena yang lain. Rata-rata sebagian besar pasti terlalu percaya gitu dengan bisikan-bisikan. Akhirnya pernah waktu itu cut loss terbesar itu lumayan 2 digit lah cut loss-nya. Cut loss karena ini waktu itu saya pun juga menggunakan margin. Nah itu tuh yang bahaya banget. Itu udah sering banget juga orang. Ya jadi begitu kena margin jatuh temponya sudah harus di execute, mau nggak mau cut loss. Begitu cut loss 2 digit, besokannya sahamnya naik 20%. Itu sudah biasa. Nah itu sakitnya luar biasa. Sejak kejadian itu saya hampir 3 minggu kali nggak ngeliat market. Bener-bener kayaknya wah gila ya, ini belum apa-apa udah langsung kejebak kayak begini. Tapi ya akhirnya setelah 3 minggu itu saya coba masuk lagi, tapi memulai dengan belajar yang di sebenarnya. Jadi gara-gara itu juga akhirnya. Boleh di-spill nggak sahamnya atau dan tahunnya? Boleh? Aduh, waktu itu 2019 awal sahamnya saham perbankan, tapi bukan yang big. Yes, paham. Ya, karena kalau udah double digit itu persentasenya sudah di atas 20-30%. Ya, floating loss-nya gitu kan. Betul. Untuk memutuskan cut loss itu nggak mudah di momen itu gitu kan. Membantu saya cut loss kan karena margin. Ada dorongan. Tapi pada saat itu memutuskan untuk full margin itu why? Kenapa? Karena benar-benar conviction atau memang informasinya A1 gitu. Kesalahan umum yang biasa dilakukan trader, Pak, melakukan average down sampai berkali-kali. Melakukan average down sampai berkali-kali. Itu juga cerita umum lah, Pak. Saya pun juga pernah mengalaminya. Ya, paham Mas. Nah, tapi itu kan yang pahit ya. Tapi ada momen yang manis sekali yang bisa diceritakan dan memotivasi kita
Nah, setelah itu ya itu bisa membuat ya portfolio secara mental, financial juga berkembang. Betul. Sisi manisnya di pasar modal. Enaknya sebenarnya ketika mengetahui instrumen keuangan ini, terlepas dari saham doang ya, sebenarnya ada begitu banyak setelah mengetahui belajar sana sini bahwa instrumen investasi bukan hanya di saham. Contoh misalnya eh, di reksadana, terus di deposito yang bank digital, terus ada juga apa namanya, saya juga kan di forex juga, Ya. di kripto, tapi nggak banyak ya kalau di kripto. Jadi dengan saya belajar banyak hal di instrumen keuangan, saya nggak hanya mengandalkan market saham doang gitu. Jadi ketika market sahamnya memang lagi sideways, cenderung bearish short term, saya mendingan jauh-jauh dulu ya, stay away dulu ya dari market gitu. Saya mendingan coba lirik ke komoditas. Nah, jadi yang dibilang manis itu maksudnya adalah bahwa saya baru pada akhirnya menyadari bahwa setiap opportunity di pasar keuangan itu sebenarnya luas banget. Akan menjadi sempit kalau kita hanya view-nya hanya di market itu aja gitu. Memang pasti akan membosankan, apalagi kalau yang misalnya full time trader yang ingin memaksakan tiap hari ada transaksi yang akhirnya berujung cut loss juga. Jadi maksudnya saya memang akan ada saatnya terkadang market itu nggak bisa dipaksakan untuk kita entry gitu. Kan banyak istilah tidak melakukan trading itu juga melakukan suatu keputusan trading juga gitu. Jadi dengan ini banyak cita-cita manis yang istilahnya, wah dengan seperti ini saya sebenarnya bisa cari uang itu nggak hanya di pasar modal doang juga gitu. Saya di pasar modal saya bisa dengan melakukan swing, terus bahkan juga yang paling enak itu sebenarnya tanpa saya sadari dengan melakukan swing, ternyata berbuah manisnya lagi ketika mendapatkan dividen. Awalnya saya nggak gitu anggap sebelah mata lah untuk dividen. Saya pikir ya dividen berapa sih, tapi ternyata dari saham-saham yang saya pegang swing itu kalau di total dalam 1 tahun, wah dividennya lumayan banget gitu. Sebelum lagi dapat dari capital gain. Nah itu sih. Jadi saya pilih swing di saham pun memang lambat. Kalau saya mau cepat kemana? Ya udah jangan di saham, cari di instrumen yang lain. Nah itu sih yang enak. Itu kita udah temenin sama-sama itu. Iya. Tapi ya intinya memang akan tetap ada opportunity, baik itu mau di short term-nya di saham menggunakan time frame cepat, itu sebenarnya banyak opportunity. Tapi sekali lagi, memang akan ada saat di mana market itu tidak oke untuk dipaksakan trading. Jadi jangan terlalu dipaksakan lah. Ya libur sehari 2 hari kan oke aja, jangan dipaksakan. Oke. Nah, memaksakan kadang menahan ego kita untuk tidak klik itu sesuatu yang susah gitu ya. Kalau bisa, makanya kan misalnya contoh ya, biasanya kalau di Samologi kan seminggu itu sudah ada jadwal live-nya gitu kan, ya mulai dari Minggu malam, terus Senin, Selasa, Rabu gitu kan. Nah, khusus untuk Kamis tidak bicara market. Nah, buat teman-teman yang misalnya, oke, project kapan, boleh ini atau kapan, bahas market ya. Nah, khusus Kamis malam itu bisa nggak market gitu ya. Betul. Karena ya posisinya Kamis malam itu kita coba undang ya ngobrol atau belajar bareng ahlinya dengan ya kita undang teman-teman yang praktisi, master kita termasuk juga Alex ini gitu kan yang sudah melalang buana lah sertifikasinya hampir ya semua financial planning, investment, trading system sampai dia membuat ya menemukan satu metodologi yang konsisten ya membuat dia konsisten juga profit yaitu metode price action ya. Nanti kita akan kupas bareng-bareng. Nah, oke, kalaupun tadi manisnya pernah ngalami beggar nggak? Beggar ada, itu dia dari saham swing. Oke, ya. Itu teman-teman ya. Itu pas lagi jaya-jayanya call. Oke, jaya call. Oke. Iya. Udah tahu ya tahun berapa gitu. Iya, tapi kayak sekarang misalnya saya masih punya barangnya lah. Turun kan sekarang call kan semua pada turun ya. Tapi ya tetap aja saya tetap bisa dapat profitnya dan tadi yang saya bilang dividennya juga tanpa saya sadari ternyata wah lumayan gitu. Betul. Tahun kemarin itu ibaratnya salah satu tahun yang paling manis untuk call ya.
begitu ada perang, harganya naik 2 kali lipat, 3 kali lipat bahkan. Call untuk spotnya, setelah itu profitability perusahaan, dan setelah itu manisnya dividen. Ya, dividen rata-rata 15-30% ya. Walaupun saat ini memang koreksinya sekitar di angka itu, tapi it's okay gitu ya, tergantung dari sisi metodologi dari teman-teman. Oke, yes, kita lebih menarik lagi. Nah, ini Lex, data bursa efek sejak sebelum pandemik ya, 2019, 2018 itu perkembangan bursa total investor itu lambat ya. Betul. Sekitar 2 juta atau 3 juta mayoritas di reksadana. Nah, begitu Covid 2020 sampai 2023 ini lonjakannya 3 kali lipat, 3,5 jadi sampai sekarang 11 juta. Jumlah emitennya itu juga nggak sedikit, hampir 900 lebih bahkan. Ya, tadi kan kita ikut di CS Award ya. Betul. CS Award bilang lebih dari 900 emiten. Nah, tentunya kamu melihat kondisi tersebut bagaimana dari sisi pertumbuhan investor, pertumbuhan emiten, itu baik plus atau minusnya versi Mas Alex. Pasti kita kalau bicara plus minus nggak lepas lah ya, udah kayak dua sisi mata koin lah ya. Itu udah pasti ada plus minusnya. Mungkin kita semua tahu lah, bisa belajar dari film sejarah ya, Wolf of Wall Street. Bagaimana di sana cerita Belfort itu dengan mudahnya membuat perusahaan fiktif dalam artian ya bisa mengikuti semua regulasi yang diperlukan, seolah-olah memang legal gitu. Tapi ternyata adalah tujuannya di balik itu emang cuma mau mengeruk uang masyarakat doang. Nah, plusnya adalah bahwa seolah-olah melihat perkembangan ekonomi dan peminat investor itu begitu besar seolah-olah. Tetapi nyambungnya adalah ketika regulasi kita tidak ketat gitu, hanya mengejar target banyak yang IPO, bahkan juga di papan akselerasi ya. Kalau misalnya tidak ketat regulasinya, ini menurut saya sih bisa bikin banyak investor retail tuh kapok, yang apalagi yang IPO hunter. Sekarang banyak lah metode-metode IPO hunter yang, tapi kalau kita lihat berapa sih dari sekian banyak yang IPO itu yang benar-benar bisa naik banyak gitu. Belum lagi kalau misalnya dilihat ada beberapa perusahaan yang misalnya valuasinya itu, kita kan kalau misalnya IPO gitu kan kita nggak tahu story sebelumnya ya. Kalau IPO itu kan memang sudah dipublikasikan, artinya open secara publik. Tetapi kan sebelum IPO ini adalah cerita yang tidak pernah dipublik sebelumnya. Jadi bagi saya sih kalau IPO yang sebelumnya itu belum ada story yang di-open ke publik, itu yang masih bisa menurut saya celah untuk ya make up data lah, segala macam, dipercantik lah. Yang penting mereka legal untuk bisa launching sebagai IPO-nya. Jadi kalau sebagai sisi positifnya memang itu akan menjadi peluang bagi perkembangan ekonomi maupun bagi para investor. Sisi negatifnya, kalau tidak dikontrol dengan regulasi yang benar, yang ketat gitu pengawasannya, ini akan menjadi semacam ceruk yang empuk untuk dimangsa oleh pemangsa-pemangsa itu. Akan sangat berbahaya untuk mengeruk modal dari para investor retail yang pada akhirnya ujung-ujungnya kapok, kejebur, duit nyangkut, udah gitu aja, perusahaannya nggak jelas. Akhirnya tiba-tiba setelah IPO saham kepemilikan mayoritas udah di masyarakat gitu, mayoritasnya. Berarti udah nggak ada pengendalinya. Terus mau jadi apa perusahaannya gitu? Itu sih. Jadi ada, wah ini jadi sesuatu yang menarik ya. Oke, teman-teman boleh ya kasih emoticon untuk teman-teman misalnya pengalaman di saham-saham IPO hunter. Ya boleh ya kasih emoticon ya supaya kita sama-sama. Karena memang ini fenomena yang paling menarik. Ketika kita pengen, trading apa yang menarik, volatility tinggi, potensi return tinggi ada di saham-saham itu story-nya. Tapi enggak ya, ketika didalamin, aku buat riset, Lex. Itu terkait dengan hampir
fenomena IPO di sisi tahun 2017 sampai sekarang. Nah, itu tiap tahun kan terus di atas 40 ya. Bahkan tahun ini ya pecah rekor di atas 60 atau 70. Nah, ini ada saham Arto. Nah, saham Arto ini ya, hari ini menarik loh ya. Hari ini hampir jadi perkasa. Perkasa, Arto, GoTo, gitu kan, Bank Digital. Ya, teman-teman yang sudah di bawah, ya selamat gitu kan. Karena memang ada ledakan volume di situ gitu ya. Nah, memang saham-saham IPO di sisi hampir mayoritas di atas 2 tahun atau 3 tahun ya, banyak yang di bawah harga IPO-nya, banyak yang 50. Jadi itu yang buat teman-teman warning ya gitu. Nah, tapi itu di situ kalau untuk jangka pendek ya, fenomenanya cukup menarik, volatility-nya tinggi di sana ya, volatility-nya tinggi di sana. Plus teman-teman bisa lihat 10 terbesar market cap-nya saat ini ya, saham-saham yang baru IPO kayak Aman, Brand, nah itu ya mengalahkan market cap yang konvensional ya. Contoh yang favorit sekarang Brand itu sekitar let's say hampir mendekati mau BCA. Nomor 2 udah kelewat kayak sekarang mau BCA ya, dia di 800 900. Ingat nggak waktu itu fenomena DCII waktu pertama kali juga? Yes, tapi itu kan pada akhirnya sekarang gimana, Pak? Nah, di situ. Di situ yang pada akhirnya kembali lagi akan ke normal ya. Pada saat tahun ini mungkin momentumnya ada di sana ya. Nah, tapi ingat ya, pasca momentum itu selesai, maka ini posisinya yang langsung balik lagi ke normal ya. Ada tahun-tahun tertentu. Kalau tahun ini tahunnya ya tadi tahun-tahun yang sifatnya EBT ya, energi terbarukan. Nah, itu posisinya saham-sahamnya auto terbang gitu. Oke. Nah, sih menarik sekali kalau di sisi pertumbuhan jumlah investor tadi. Tentunya Alex kan di sisi edukasi, ketemu dengan banyak orang, terutama netizen-netizen kita yang ingin belajar trading ataupun investor. Nah, problem apa atau curhatan apa yang sering kali ya Alex terima dari teman-teman kita yang di trader ataupun investor, spesifik trader dan investor deh gitu ya. Problem-problemnya apa aja, masalahnya apa aja yang sering kali disampaikan ke Alex. Kalau dari sisi trader sih yang paling banyak memang nyangkut ya. Kesan umum lah yang sempat saya alamin juga kayak tadi misalnya cuma ikut-ikutan terus udah harusnya cut loss dia malah average makin dalam. Nah, itu udah cerita umum lah kalau untuk trader. Kalau untuk investor banyak yang hampir salah mengartikan investasinya. Jadi gini, banyak memang yang IPO hunter ini misalnya nggak apa-apa, yang penting gue investasi. Oke. Pernah sampai saya bilang, ingat ya, lu beli buat investasi ya, iya. Terus giliran hari pertama setelah IPO naik banyak, dia langsung jual. Saya langsung tanya, lu nggak jadi invest? Enggak lah, udah cuan gini langsung aja. Terus giliran IPO, iya, giliran IPO lainnya yang tenggelam, nggak apa-apa emang gue buat invest. Loh, jadi ini kan jadi kayak pengertiannya suka-suka aja gitu. Cuma hanya tergantung kondisi gitu. Jadi ya nggak bisa dipungkiri kalau emang lu mau beli IPO emang tujuannya buat mau cari cuan cepat aja. Terus di mana istilah investasi bagi lu? Nah, istilahnya gitu. Jadi kayak ya emang pada intinya semua pada pengen cepat aja sih. Padahal sebenarnya kalau emang benar-benar mau investasi bisa dilakukan nggak harus di IPO gitu. Banyak sekali misalnya saham-saham di Indonesia ini yang fundamentalnya bagus walaupun memang pergerakan harganya sekarang menyedihkan, tapi ya mau berinvestasi ya di situlah berinvestasi. Gitu, jangan ngasal. Oke. Gitu sih. Oke, itu seringkali di trader sama investor ya. Ya, jadi ibaratnya belum bisa menemukan style atau ritme. Ini sebenarnya saya lebih karakter trader atau karakter investor. Nah, kalau bicara skill set atau kemampuan apa ya
yang diperlukan kalau kita pengen masuk ke pasar modal, misalnya trading atau investor, apakah harus ya ngambil lisensi, ngambil sertifikasi yang panjang, Sebenarnya sih versi nggak mesti ya ya. Mas Alex ini gimana? Iya sebenarnya kalau mau benar-benar mau serius fokus di market ya, nggak perlu sampai ngambil lisensi sama sorry, nggak perlu ngambil lisensi sama sertifikasi sih. Yang penting sebenarnya adalah yang pertama tuh kalau kita di kan Pak Gembong kan juga kan mentor saya ya. Kalau di financial planner kan yang pasti kan yang pertama kali dibenerin adalah ya rumah tangga lu dalam artian keuangan rumah tangga. Jadi rumah tangga itu bukan berarti yang harus menikah ya. Ya. Keuangan sendiri dulu nih yang harus dibenahi nih. Jadi kalau misalnya kalau keadaan keuangan kita sendiri sudah oke gitu, sudah oke itu bukan berarti mapan ya. Maksudnya sudah jelas pos-posnya gitu untuk investasi berapa, untuk biaya hidup berapa, untuk saving berapa, untuk biaya misalnya biaya pendidikan berapa. Kalau itu sudah jelas pos-pos alokasinya, jangankan kita master di technical, kita dengan uang yang sudah kita pos-pos itu aja untuk kita trading dengan gaya apapun, itu rasanya sudah pasti langsung tenang, tidak akan terganggu. Market mau turun naik mau gimana nggak akan terganggu. Barulah dengan kita sudah mempersiapkan alokasi untuk kita trading, baru kita mulai fokus cari teknik trading yang sesuai dengan karakter kita. Karakter itu dalam artian kalau di financial planner kan ada untuk mengukur sisi kita investasi yang kita tipe investor apa sih, agresif, moderat atau konservatif. Nah, dari situ udah ketahuan sebenarnya dari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesionernya bahwa resultnya misalnya ternyata kita adalah tipe investor agresif. Nah, berarti kita berarti secara langsung saya itu adalah tipe agresif. Lebih baik saya berani menerima risiko, ya udah saya berani untuk trading jangka pendek deh. Tapi kalau ternyata resultnya adalah saya ternyata konservatif, wah berarti jangan jangka pendek deh karena jangka pendek itu volatile, gampang sekali apa namanya buy sell-nya itu sering buy sell belum tentu cuan juga, malah jadi lebih banyak cut loss, risikonya lebih gede. Jadi dengan mengetahui diri kita sendiri itu dan sudah ada pos-pos alokasi untuk kita trading, itu pasti semuanya dengan dengan berikutnya itu bisa mengikuti. Baru kita fokus bisa kita mau gaya trading yang seperti apa, baru belajar fokus. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba kalau misalnya kita tiba-tiba masterin technical tapi sebenarnya di sisi keuangan sendirinya carut marut, tidak ada pos-posnya, nah itu yang akan jadi bahaya juga, Pak. Oke, sip. Nah, ada satu buku menarik ya, membahas tentang kalau misalnya kita berapa sih sebenarnya investment rate kita, contoh 1 juta, ya ini ada 2 orang, 1 juta misalnya kita pengen uang itu menjadi 10 juta, maka 10 kali lipat, ya 10 kali lipat. Nah itu kan akan mencari holy grailnya, teknik trading apa nih, mau perusahaan apa ataupun ya tekniknya itu pasti dikejar, tapi pada akhirnya akan kalah dengan posisinya kita menyisikan ya 500.000 atau 1 juta Betul, selama setuju. konsisten tiap bulan gitu. Nah itu nanti akan emosionalnya berbeda, hasilnya juga berbeda gitu. Nah, itu yang lagi ngetren ya, perbandingan antara investment rate sama saving rate-nya itu. Nah, Oke, nah ini ada satu pertanyaan menarik dari Novi. Om, waktu peralihan dari sering boncos ke sering cuan, apa hal yang signifikan berbeda dari perubahan tersebut? Nah, sering boncos pada saat dulu gitu kan, langsung masuk di trading saham, sampai ya sering cuan. Periode itu pasti punya ya teknik, punya skema yang ingin di-sharekan. Kira-kira seperti apa, Mas? Mungkin pertanyaannya lebih tepatnya kayak seolah-olah kayak Eureka, tiba-tiba apa yang bisa membuat peralihan dari boncos tiba-tiba jadi cuan gitu mungkin maksudnya ya. Yes. Yang tadi ya itu belajar sih
pertama yang tadi soal ngeberesin keuangan. Terus jadi kita benar-benar apa istilahnya modal trading itu jangan semuanya jangan all in. Istilah orang bilang uang dingin itu benar, tapi secara detailnya kan uang dinginnya yang mana nih? Yang penting alokasi kebutuhan rumah, kebutuhan dapur itu udah beres dulu. Intinya itu dulu. Nah, sebagai tambahan tadi yang Pak Gembong bilang ya bahwa kita konsisten itu sebenarnya betul. Banyak sekali trader yang berharap memang benar ya kita trading investasi adalah perkembangan equity. Tapi satu hal yang banyak mereka lupakan itu adalah bahwa tiap bulan pun kita juga mesti nabung top up. Top up RDN itu bukan berarti harus kita tradingin lagi ya, tapi itu memang hal yang harus kita disiplin juga karena itu secara langsung akan memperbesar equity kita juga. Jangan mentang-mentang kita sudah ada modal trading terus kita nggak nambah untuk memperbesar equity kita karena berharapnya dari cuan gitu. Karena kenapa enggak kalau kita cuan tapi modal kita disiplin juga karena yang terjadi kalau misalnya kita nggak disiplinin tiap bulan top up RDN itu uang akhirnya ke spend yang enggak konsumtif. Banyak yang kayak begitu kejadian. Nah, lanjut lagi tadi soal di mana sih momentum eureka-nya gitu dari boncos ke cuan gitu ya. Pertama memang tadi soal beresin keuangan. Kedua, ketika saya belajar buku-buku yang mengenai teknikal ya, benar-benar teknikal, saya sampai pada akhirnya melihat bahwa wah ternyata saya dulu trading itu terlalu mengandalkan indikator. Jadi kalau indikatornya ini udah oke, ini udah oke, ini udah oke. Bahkan saya dulu pernah sampai pasang 11 indikator. Sampai saya bikin kalau 11-11 belum oke saya nggak akan entry. Itu dulu kayak begitu ya dulu. Ternyata begitu saya belajar makin ke technical sebenarnya gitu ya. Ternyata kebalik bahwa indikator itu sebenarnya sebagai konfirmasi tambahan. Nah, yang utamanya itu apa? Nah, itu dia price action. Jadi ketika saya benar-benar mempelajari price action, mendalamin, ternyata saya bisa trading price action tanpa indikator sama sekali. Karena pada intinya kan indikator itu diproses, diolah, data yang diolah hasil dari pergerakan harga. Jadi sebenarnya indikator itu bisa dibilang lagging. Walaupun ada indikator yang leading juga ya, tapi ya tetap aja dia muncul akibat dari proses perhitungan pergerakan harga itu sendiri. Jadi sebenarnya ya ketika saya mendalami ilmu price action sih. Oke, nah ini menarik, ini akan mau aku tanyakan sebenarnya karena posisinya Mas Oleh kan udah belajar dari sisi fundamental, terus di sisi teknikal, apalagi sekarang bandarmologi gitu kan, yang lagi ngetrend, ya. Nah, ada satu metode yaitu price action. Nah, tentunya price action kalau kita sudah tahu gitu kan, tetapi masyarakat umum, teman-teman umum, mayoritas belum tahu ini price action ini apa. Bedanya dengan fundamental, bedanya dengan teknikal, dengan cara sederhana, Mas Bro. Ya, price action. What's price action? Sebenarnya pada simpelnya, hal yang simpel itu, price action itu benar part of technical analysis. Jadi kalau yang istilahnya fundamental analysis sama technical analysis, nah si price action ini berdiri di technical analysis. Mungkin kalau misalnya kita bicara mengenai candlestick itu kan informasi yang didapatkan adalah OHLC ya, open high low close, plus V-nya itu volume. Nah, sebenarnya 5 bagian ini adalah price action, OHLCV. Cuma volumenya itu saya pisahin sendiri lagi, itu saya pisahkan dalam teori volume analysis tersendiri. Jadi OHLC ini sendiri, open high low close ini sendiri, inilah yang saya fokuskan untuk pergerakan harga. Dalam setiap menariknya ketika saya mendalami price action, bahwa cerita terbentuknya candlestick itu sangat menarik filosofi psikologi market yang terjadi. Bagaimana fear and greed market terbentuk terlihat dalam candlestick. Bagaimana supply and demand di market terlihat di dalam candlestick. Meskipun banyak sebagian besar orang bilang ya candlestick bisa dilukis, bisa di-create. Tapi lagi-lagi kalau bicara misalnya dengan saham-saham yang tidak liquid,
benar, gampang banget dilukis untuk candlestick. Tetapi kalau kita bicara mengenai secara general umumnya, yang liquid, yang market cap-nya besar, itu memang banyak pengaruh dari psikologi market yang terbentuk. Nah, apa sih price action itu? Price action itu benar-benar pergerakan harga dari waktu ke waktu secara periode yang bisa menggambarkan apa yang terjadi di market saat itu juga. Jadi ibaratnya kalau saya selalu bilang ke member ya, kalau saya beri edukasi, price action itu ibaratnya kalau kita di dalam kelas waktu lagi sekolah, misalnya ada satu anak yang pinter, rajin, ulangannya bagus, apakah kita perlu nunggu rapot untuk bisa mengetahui siapa yang juara kelas di kelas itu? Saya rasa nggak perlu nunggu. Karena dengan observasi kita, dengan pengamatan kita saat itu di kelas, bahwa si anak ini yang bakal jadi juara. Nah, ibaratnya observasi kita itu adalah analisa price action. Rapot itu adalah indikator. Karena rapot itu kan diolah hasil rata-rata ulangan hariannya, hasil rata-rata PR-nya. Nah, nanti ditulis dalam bentuk rapot. Nah, rapotnya itu adalah indikator. Jadi belakangan itu, tanpa ada rapot pun kita udah bisa tebak bahwa dia juaranya. Nah, di price action juga seperti itu. Dengan apa yang terjadi di market, pergerakan harga saat itu, kita bisa bereaksi. Ingat ya, yang kita lakukan adalah bereaksi, bukan memprediksi. Banyak trader yang sukanya itu memprediksi. Tapi saya lebih tepatnya sebenarnya kita harus bereaksi apa yang terjadi di market. Jika harga segini, reaksi kita apa? Jika harganya begitu, reaksi kita apa? Nah, price action ini banyak sekali terapannya ya. Misalnya candle pattern, chart pattern, market structure, supply and demand area. Nah, itu semua bagian dari price action. Baru nanti di volume analysis itu dibedah lagi dalemannya untuk bisa melihat money flow. Jadi secara besar seperti itu. Garis besarnya menarik ya, ketika bicara sederhana price action pergerakan harga, ya teman-teman membayangkan di dalam satu kelas, ya raport itu adalah hasil akhir, itu indikator. Sedangkan kesehariannya, rutinitas flow-nya itu sudah bisa diinikan, nggak jadi, ibaratnya sudah langsung bisa diprediksi. Oh, pergerakannya, reaksinya seperti apa terkait dengan market tersebut. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik dari sisi kalau mempelajari price action, bro, buku apa yang direkomendasikan? Sebelum nanti kita akan spill saham ya, saham kita analisis dengan price action. Nah, itu boleh kita open ya, boleh ya bro ya? Kita coba ya 5 saham. Nah, dengan metode price action tersebut, nah supaya ya teman-teman sudah tahu menggambarkan dari teoritis menjadi praktikal analisis terkait dengan saham-saham tersebut. Oke. Ini buku yang direkomendasikan terkait price action. Buku yang saya suka itu adalah Martin Pring ya, Technical Analysis Explained, buku Martin Pring, bahasa Inggris, tebal tapi enak dibaca, benar-benar mengalir lah, dan dia itu secara dia menyusun bab demi babnya itu menarik, jadi nggak membosankan lah. Martin Pring, judulnya Technical Analysis Explained. Itu kalau saya pernah bikin giveaway-nya juga deh di kurikulum saham di IG saya, bukunya. Oke. Ya. Semoga menjawab ya kalau terkait dengan price action. Ada buku yang direkomendasikan yaitu ditulis oleh Martin Pring, Technical Analysis Explained. Itu sudah menjelaskan bagaimana struktur atau price action itu bekerja. Oke, bro, mungkin teman-teman boleh ya disebutkan saham-saham apa yang ingin dianalisis malam ini, 5 saham untuk kita analisis secara metodologi price action. Boleh ya, Mas Alex ya, supaya biar tergambarkan. Mungkin kalau silakan. Request saham, pasti kan saya mesti buka laptop ya. Tapi mendingan yang saya udah inget aja gitu, yang saya udah incer gitu. Oke, boleh. Nah, ini udah
spesial gitu kan. Nah, silakan Ya, disebutkan 5 contoh, saham yang menjadi watchlist-nya. saya nggak tahu ya nyampe 5 atau enggak ya, tapi yang saya udah Ya, lihat menarik itu sebenarnya saham Tower ya, TOWR, Tower. Tower. Hmm. Tower itu kalau diperhatikan, mungkin lagi kalau misalnya lagi ada yang buka chart, silakannya dibuka dilihat. Yang dimaksud metode price action yang saya anut itu seperti apa sih? Coba buka aja chart si Tower, itu dia sudah mulai ada patahan itu, market structure-nya sudah menuju ke uptrend. Jadi dia sudah mulai pembalikan arah itu. Si saham Tower ya, untuk time frame daily. Kemudian yang saya masih ingat itu adalah BBTN. BBTN itu kalau nggak salah sejak 2 hari lalu itu oke untuk beli pas lagi weakness. 2 hari lalu apa Ya, kemarin ya? Soalnya hari ini baru naik kan ya BBTN. betul, Ya, 12.70 sekarang, betul. tapi memang Kalau nggak minggu salah, kemarin itu ada kenaikan volume cukup nah besar, ya, itu sampai itu di level 12.93. nah itu breakoutnya secara time frame H4. Itu breakout Ya. secara market structure BBTN. Oke, Dia memang dari sisi ya, BTN. jadi secara pola pergerakan harga secara price actionnya, biasanya kalau dia melakukan breakout area-area penting yang krusial, biasanya dia terkoreksi. Terkoreksi sehat kok. Nah, justru timing yang paling tepat itu sebenarnya sekitar 2 hari yang lalu ya, untuk ngambil buy the dips-nya ya. Karena itu kebetulan juga pas di retracement Fibo 0,3 kalau saya nggak salah ingat. Itu pas lagi retracement. 12.50-an ya, Iya, 12.50, iya. Itu pas 12.60. di Fibo. Itu pas di Fibo 0,3 di golden ratio-nya. Itu juga Fibonacci juga ngebantu untuk price action juga ya. Ya. Nah, terus yang saya masih ingat lagi untuk long term-nya itu saham Tekim. Saham Tekim coba aja buka weekly-nya deh. Tekim untuk chart weekly secara price action itu di weekly-nya sudah uptrend, tapi memang dia terkoreksinya langsung ke Fibo 0,6. Coba aja dibuka. Jadi Ya, lihat, sekarang di 7.200, pas di MA 200 ini. Nah, coba lihat di chart weekly-nya deh. Dia tuh lagi terkoreksi di Fibo golden ratio 0,6 ya, 0,618. Itu menarik kok. Secara weekly ya, jangka panjang ya. Karena yang saya ingat itu analisa price action itu bisa dilakukan di segala multi time frame. Jadi yang tadi oke, misalnya 3 tower, BTN, Tekim gitu ya. ya Ada lagi kurang 2 gitu. ADMR di weekly juga. Hmm. ADMR di weekly juga. Lihatnya di weekly chart. Itu juga Oke. sudah uptrend di weekly. Di daily-nya lagi terkoreksi memang, karena kan lagi terkoreksinya pun juga ADMR ini secara weekly-nya terkoreksinya di Fibo 0,618 juga. Oke. Jadi itu juga lagi menarik gitu untuk jangka panjang ya. Berarti frame-nya itu stylenya adalah swing trade ya. Swing trade itu Nah, teman-teman masih memikir ini makanya frame-nya gini berapa, Pak. berapa lama Nah, gitu kan. Ini jangka menengah ke panjang ini. Bukan menariknya typical day gini, trader ini gitu. menariknya Silakan. gini Pak. Kenapa saya kok ngacak banget seolah-olah random ya, yang tadi daily, yang si BBTN H4 time frame-nya ya, time frame 4 jam, sementara kayak Tekim ADMR kenapa ke weekly tiba-tiba ngelompat, kan kesannya random ya. Karena gini Pak, kalau saya melakukan trading price action, saya juga mau cari saham-sahamnya yang liquid. Saya mau cari saham-saham yang memang dalam tanda kutip bermartabat lah, ketimbang yang aneh-aneh, yang enggak gitu. Jadi kan semakin yang saya masukkan ke dalam kolam watchlist saya kan semakin selected ya, semakin sedikit kan. Nah, karena semakin sedikit, pasti kan ada yang nggak dapat momentumnya, misalnya lagi downtrend lah, lagi downtrend akut, terus kalau misalnya ternyata lagi sideways, akhirnya gimana cara untuk saya memperbesar momentum? Nah, saya mainin di multi time frame. Oh, ternyata yang ini memang lagi jelek, tapi si BBTN enggak, H4-nya itu lagi bagus gitu. Terus kayak misalnya Tekim itu kemarin sempat naik tinggi tapi sekarang lagi jelek, ya bener, tapi kan Tekim ini secara jangka panjangnya itu masih jauh loh, targetnya itu masih bagus itu untuk jangka panjangnya. Sekarang lagi koreksi sehat di weekly. Nah, sayangnya
orang kuat nggak nahannya nih, gitu. Jadi Nah, saya itu yang mau betul-betul saya tanyakan sih sebenarnya. Karena seringkali saham sama, ya, tapi reaksinya berbeda. betul, Apalagi yang kamu sebutin tadi itu secara fundamental itu ya punya story, punya cerita. Ya, hmm, itu salah satu yang sangat bagus. Cuman kalau dari sisi pergerakan harga yang sifatnya daily atau mingguan ataupun bulanan, belum tentu orang sabar. ya. Oke, nah itu gimana cara menjaga money managementnya, risikonya? Nah Nah, kira-kira dari ini pengalaman sebenarnya masalah. yang mesti mindsetnya agak disamain dulu nih Pak. Karena tujuan terjun ke pasar modal itu apa sih? Memang semua mau cari cuan ya. Tapi balik lagi, cuan itu mau cuan harian apa cuan secara periode 3 bulan sekali untuk dievaluasi apa dalam 1 tahun pertumbuhan equity-nya berapa. Kalau misalnya mau dalam 1 hari terus, ini yang menurut saya agak agak kurang setuju ya. Saya nggak bilang nggak tepat ya. Saya kurang setuju gitu karena kalau setiap hari itu pengen cuan, akhirnya yang tadi saya bilang di awal, ada saat-saat tertentu si trader itu maksain trading karena pokoknya hari ini gue harus trading. Kayaknya seolah-olah kalau nggak tekan tombol buy sell bisa sakit dingin gitu. Jadi maksain, padahal nggak ada momentumnya, padahal nggak ada peluangnya gitu. Marketnya lagi nggak oke, tapi maksain trading. Karena gue percaya setiap hari pasti ada aja saham yang hijau, pasti ada yang naik gitu. Ya memang benar, tapi ngapain sih dipaksain gitu. Jadi kalau misalnya mau yang mindset yang mau cepat terus, mungkin saya sarankan coba deh diubah dikit gitu, digeser gitu. Misalnya maunya daily, coba deh geser ke mingguan deh. Coba lihat performanya selama 1 minggu. Dalam 1 minggu itu ada nggak trading dalam 1 hari, dalam satu harinya berapa kali gitu. Nggak harus tiap hari. Trading itu nggak harus tiap hari. Karena kalau kita maksain tiap hari, ujung-ujungnya maksain diri, cari sahamnya enggak. Ketemunya yang ya saham-saham yang aneh-aneh deh Ya, ya. gitu. Karena biasanya bicara fear and greed-nya ketika transaksi kita kencang, ya pemilihan saham-sahamnya terutama di saham volatility tinggi, nah Hmm, itu akan kerasa ketika nanti money management dan volume ya equity-nya diperbesar. ya, Mungkin 100 ya di bawah 1 juta mungkin oke lah gede. Nah pas iya, iya. nanti 10 juta atau 30 juta lah itu kerasa itu sekali Nggak masuk bisa keluar. ya apalagi all in margin nah lagi Nah, drop nah di situ langsung biasanya psikologis kita akan terganggu gitu kan. betul. Oke, thank you Mas Alek atas waktunya. Nggak kerasa kita hampir di penghujung acara gitu kan. Iya, Nah, benar banget masalah bahwa ada yang minus gitu ya. Ya karena memang ya tadi ya market pasar itu selalu ada, iya. selalu ada sesuatu yang menarik apalagi informasinya begitu ya luar biasa banyak. Nah, Hmm, sekarang di pom juga banyak sekali kan, betul, betul, tapi kembali betul. lagi pengalaman pribadi bulan November ini saya trading itu di BCA BRI sebulan sekali Hmm, ya sebulan sekali aja betul. gitu nggak dapat momen begitu dapat nah ini baru minggu ini ya mulai dapat Tapi kan, susah sekali gitu kan tapi tapi at kan least asik kan? mengendalikan Iya. diri karena aku di obligasi ada, Nah, di deposito ada, gitu kan nah, ada pengalian yang sifatnya itu. Oke, bro, kira-kira ada tips nggak untuk memaksimalkan keuntungan, minimalkan resiko ya buat kita di para trader atau investor? Kira-kira tips dari kurikulum saham atau Mas Alek? kalau saya yang menarik dari kalimat dari Benjamin Graham ya, dia itu pertama kali investasi itu dia nggak mikirin cuannya, tapi mikirin risiko. Jadi hal utama dalam terjun ke pasar modal yang dia lihat adalah risikonya. Dia nggak mikirin cuan. Jadi maksudnya dia adalah ketika kita sudah memikirkan risiko, artinya kita sudah mengelola risiko itu sendiri. Nah, kalau misalnya risiko sudah kita kontrol, artinya kita batasi, itu dengan sendirinya kita bisa mengikuti trading plan dengan disiplin. Karena banyak yang nggak disiplin karena tidak memikirkan risikonya. Jadi gini ya, saya juga
baru paham perbedaan sekitar gara-gara saya waktu itu lagi fokus ke forex waktu itu. Ada yang namanya kita nge-lock risikonya itu risk per trade. Jadi yang selama ini yang saya paham mengenai money management tadinya adalah modal misalnya 100 juta dibagi-bagi nih. Misalnya cukup 5 saham dari 100 juta, berarti kan saya setiap saham eksekusinya 20 juta kan ya. 20 juta. 20 juta. Sampai sebanyak 5 aja. Itu umum yang pernah saya terapkan. Tapi ketika saya mendalami soal forex, teknikalnya sama, tapi execute di masing-masing sisinya tuh ternyata berbeda. Kayak misalnya soal mengelola risiko. Saya akhirnya menerapkan sistem yang namanya risk per trade. Artinya gini, ketika saya menggunakan metode awal yang tadi 100 juta dibagi 5 saham masing-masing 20 juta, sebenarnya yang saya lakukan itu nggak fair juga. Karena setiap saham berbeda-beda kondisi teknikalnya. Ada yang misalnya jarak stop loss di saham A sejauh 8% stop loss-nya. Di saham B, karena dia fraksi 1, kayak saham, misalnya saham Bumi ya, yang fraksi 1, naik turunnya 1, atau Goto deh, fraksi 1. Ternyata jarak stop loss-nya itu bisa sampai 17%. Masa disamakan dengan yang tadi jarak stop loss-nya 8%. Artinya, risiko di saham A saya sebanyak 8%, risiko di saham B sebanyak 17%. Belum lagi di saham C misalnya, jarak stop loss-nya karena dia breakout-nya terlalu kencang, jarak stop loss-nya bisa sampai 21% misalnya. Jadi kalau saya menyamaratakan masing-masing peluru 20 juta, nggak fair dalam mengelola risiko. Risikonya berbeda-beda secara teknikal. Nah, dengan saya menggunakan risk per trade, itu saya berpikirnya jadi kebalik. Saya nge-lock semua risikonya. Bagaimana caranya supaya setiap saham yang saya entry, saya mau lock, saya mau terima risikonya cuma 3 juta doang per